sepeser pun tidak ada uangnya Iki di situ Bang? Ya tadi lihat sendiri nggak ada. Kalau ada silahkan tanyain Aiki mana uangnya. Mungkin minta apa, print out tabungan atau apa biar lebih jelas lagi. Kalau ada mungkin sertifikatnya ada di Aiki. Nggak boleh tahu tuh di daerah mana sih Bang kos-kosan itu? Kosannya kemarin udah di Sherlock ya, udah dikasihin di daerah STT Telkom gitu. Jadi memang semua itu sejak almarhum nggak ada, jadi itu ke tangan Ya, pihak sana. diambil sama Pak Ecet, sedangkan Pak Ecet sendiri nggak ada investasi di sana. Tapi dari pihak sana juga kan. Makanya bisa disebut penggelapan kalau emang mereka nggak ada kebijaksanaan buat ke Kalau sana. dari pihak sana kata kalau ada uang mereka seperti apa Kang? Kalau ada uang mereka, Dari pihak, ya dari- tunjukin uangnya di mana gitu. Jangan sampai sekarang ngaku-ngaku tapi jadi ngejelekin saya. Ini pencemaran nama baik lagi. Nah, kan Akang juga kan sempat bilang katanya Akang juga sempat kayak keluhan dari pihak kosan ke Akang itu mungkin seperti apa Kang? Kayak beberapa keluhan ke Akang. Keluhan gimana? Keluhan kayak misal dari kos-kosan itu, kayak misal dari bak mandi atau Oh ya itu kalau buat maintenance, perbaikan, utility semuanya emang kemarin saya sempat cover semua. Tapi pas kemarin kagetnya kenapa mereka langsung ngambil hasilnya tanpa apa secara kekeluargaan bilang dulu kalau emang mau bagi 50-50 oke lah. Tapi ini kan langsung Pak Ecet ngambil, terus ini ngambil lagi. Nah itu kan udah apa dibilangnya bisa nantinya penggelapan kasusnya gitu. jadi pas mereka maksudnya masalah maintenance itu ngadu ke Akang itu berarti keuangan semua udah masuk ke mereka kan? Atau masuk ke Akang atau apa? Waktu itu waktu maintenance masih ada bunda juga. Masih ada bunda. Masih ada bunda. Tapi Gitu. setelah nggak ada bunda, Setelah nggak ada bunda malah mereka yang ngambilin itu. tapi suka ada keluhan maintenance atau ke Akang lagi atau seperti Kalau apa? sekarang sih saya sendiri kan apa kemarin selama COVID emang nggak ada ini lagi karena emang nggak boleh bergerombol, terus di sana dibatasi. Mungkin jadi nggak ada apa keluhan nggak ada orang. Jadi pas saat mereka dari pihak kosan itu seperti ada yang larinya malah ke sana bukan ke Akang gitu. Nah itu dia makanya kemarin kita apa minta hak bagian buat si Dede atau saya itu akhirnya ada pengaduan lah. Ini gimana bijaksananya gitu. Berarti sepeser pun tidak ada untuk Nggak ada. untuk si Dede Bintang. Ya itu dia makanya. Sekarang saya juga nuntut yang emang hak bagian yang udah jelas, bukan ibaratnya yang apa ada. Kalian tadi lihat sendiri dari media, mudah-mudahan dari pihak media juga bisa ngebantu buat semuanya beres biar almarhumah di sana, almarhumah bunda tenang gitu. Bukan ngerosting lagi, nambahin masalah lagi. Udah 3 tahun ini, udah cukup sabar. Kalau kasus ibaratnya sekarang yang ibaratnya ini kan polisi juga bisa lihat. Dulu dibilang pembunuhan berencana, sekarang masih bisa keliaran kan? Berarti emang nggak ada, itu cuman pengaduan pelaporan. Saya udah capek, makanya tolong dari pihak media bantu buat ya ibaratnya apa memperjuangin haknya si Dede ini gitu. Jangan nanti main clickbait atau judulnya dia penguasaan kosan atau ini gugat waris, gak ada sampai sekarang juga gitu. Tapi melihat pemberitaan kalau katanya akan kayak ngebut banget akan warisan atau Nah itu dia, mungkin masa pekerjaan. itu ada penanya-tanyakan nah pekerjaan ini Akang. dibilang ngebet banget, ini udah 3 tahun loh. 3 tahun apa ngebet gak? Saya udah sabar. Malah saya nggak ngegugat masalah warisan, yang ngegugat yang hak saya aja, yang emang ada uang saya yang kemarin hasil dari pulang dari Amerika, pulang dari Jepang, pulang dari Singapura gitu. Jadi emang ya saya nuntut itu dulu, nggak nuntut yang macam-macam. Mungkin kalau di luar saya bilang ngegugat hak waris sampai sekarang nggak ada. Nah, Kang, mungkin banyak juga yang pertanyaannya mungkin pekerjaan Akang saat ini tuh apa sih sampai kayak itu masih kokoh untuk Nah mempertahankan itu. buat pekerjaan saya sendiri kemarin kan COVID. Biasanya saya kerjanya di jadi pegawai migran Indonesia gitu, ibaratnya PMI lah, ibaratnya buat kerjanya di luar negeri gitu. Ya kalau di luar negeri kan dengan skill ibaratnya yang diceritain, saya tukang pijit di sana 1 jam bisa 5 juta, 1 jam bisa ada yang ngasih 3 juta. Makanya apa ya, dibilangnya worth it gitu ya. Terserah orang mau bilang apa juga, karena emang itu skill dan niat, itu cuman keahlian, itu part time job. Kalau yang utamanya itu kerja ya di restoran, saya masak, bikin sushi,
terus masak-masak apa sandwich kalau di Amerika, terus steak and cheese, atau ya masakan Eropa atau Amerika. Itu cuman dibilangnya apa, mijit itu cuman bantu orang, karena di Amerika itu orang-orang nggak punya insuran atau asuransi. Makanya saya bantu karena saya punya keahlian khusus di bidang itu, dan bisa sayang kalau emang nggak bisa bantu banyak orang. Jadi ya emang saya maksimalin gitu. Nah, itu saat itu, untuk saat ini kan? Buat saat ini, kemarin pas beres Covid, alhamdulillah kita kemarin ada kerjasama sama Disnaker Cianjur buat pemberangkatan ke UK, United Kingdom. Itu udah berangkat sekitar 500 orang. Ini 1.500 masih waiting list buat calling visa. Gitu. Itu kemarin yang pertama di Wisma Sinar Kasih, yang disponsorin oleh agen rekrutmen sama Mr. Douglas. Kerjasama harusnya itu sama apa, Ukraina atau Polandia, karena lagi sengketa. Akhirnya jobnya alhamdulillah kena sama Indonesia. Gitu. Nah yang 1.500 masih ini juga masih pending gitu. Berarti penghasilan jauh lebih cukup kan? Ya alhamdulillah. Kalau saya bilang selama ini nggak pernah ngemis atau minta ke Teh Putri atau Aiki, itu yang diberitakan ya cuman apa, jadi fitnatul waqt. Jadi fitnah lebih ke jadi pembunuhan. Jadi jangan sampai si apa netizen ini bilang bahwa saya ngemis sana sini, nggak ada. Kalau ada silahkan buktikan bahwa Iki transfer atau Putri transfer, nggak ada. Saya nggak pernah minta, walaupun keadaan saya ibaratnya dalam keadaan terpuruk juga. Berarti laporan untuk besok seperti apa tuh Bang? Katakan AIG akan dipanggil tuh. Untuk laporannya mungkin seperti apa nanti? Nggak tahu juga kalau laporan itu. Ya itu udah apa, bisa tanyain aja ke mereka. Nah, katanya Kang Teddy mau ada niat laporin kemarin ke Polda, itu gimana? Kalau tadi kan udah dibahas ya, bukan pelaporan tapi masih apa, pengaduan gitu. Karena emang ada hak yang emang hak si Dede atau saya diambil sama dikuasai sama mereka. Kalau nasib 12 aset yang ditanyakan sama Kak itu gimana? Kalau 12 aset itu udah dititipin, ada di STB dulu di bank swasta, dan semuanya aset itu udah dipegang sama Teh Putri. Oke, ya, yang jelas. Ya. Intinya Kalau yang saya aja ada sertifikat kosan aja. Berarti memang sekarang ini emang papahnya untuk kos-kosan ini ya yang diperebutkan Ya ya? bukan kok, bukan kekeh. Emang udah 3 tahun juga hak saya, kenapa diambil gitu? Jadi kalau misalkan tetap dari pihak mereka tetap kekeh untuk ini ada uang atau seperti apa gitu, tetap kayak tetap kalau ini kos-kosan milik mereka gitu. Ya mungkin nanti prosesnya kan bisa secara hukum atau secara kekeluargaan. Kita lihat secara hukum, apa hukum di Indonesia ini bisa melaksanakan sila Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, enggak gitu. Mudah-mudahan semua pihak bisa nggak lihat lagi di sana karena emang artis atau orang kaya. Mudah-mudahan si hukum juga bisa berbuat adil gitu. Ya, udah, makasih. Hubungan Dede sama mereka baik ya? Iya, baik-baik aja. Kalau hubungan kakak sama adenya, alhamdulillah Teh Putri juga sering SMS, sering menawarin buat beli baju atau bahan-bahan apa. Mungkin kalau Kang Teddy sendiri suka ngecek nggak sih kos-kosan itu sekarang seperti apa gitu? Kalau ngecek untuk hari ini mungkin mau ngecek atau seperti apa? Kalau ngecek sih udah, kemarin juga sekalian silaturahmi sama Bu RT-nya gitu. Mungkin kalau untuk hari ini mungkin ada. Hari ini nggak dulu deh, saya masih ada keperluan yang lain lagi gitu. Ya udah, makasih Terakhir dulu Kang, paling. itu kakak-kakaknya terakhir ketemu sama Dede kapan? Ya pas apa virus Omicron itu udah nggak ketemu lagi, udah mungkin setahun yang lalu lah. Tapi kalau nanya via Nanya kalau Teh Putri itu masih sama Aiki masih ada Dan lah. cara membiayai juga? Biayain nggak ada. Terakhir membiayai? Kalau emang ada silahkan tanya langsung, minta validasinya atau stroke bill pengirimannya, tanyain. Jadi jangan nggak ada faktanya gitu. Cuman kalau ngomong bisa aja kan, ibaratnya apa yang didengar nggak sesuai dengan yang dilihat gitu. Jadi kalau emang ibaratnya ngirit, ini loh buktinya, beli ini loh ada stroke transfernya itu. Nah itu harus ditanyain, jangan ngaku-ngaku akhirnya nama saya sendiri jelek, katanya apa udah dibiayain anaknya. Nah, saya sendiri nggak pernah ngemis atau minta gitu. Ya, udah, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.